Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang pengertian dasar internet. Nah, pada pertemuan kali ini pengertian internet dan intranet. Pengertian internet kepanjangan dari Interconnection Network, yaitu sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia tanpa mengenal batas teritorial, hukum, dan budaya sebagai sarana komunikasi dan menyebarkan informasi. Nah, pengertian intranet, intra-connected network, yaitu sistem komunikasi jaringan yang bersifat lokal. Sejarah internet. Sejarah internet pada tahun 1969 disebut pertama kali oleh agensi Amerika dengan proyek ARPANET, Advanced Research Project Agency Network, untuk kepentingan dari militer. Tujuan untuk membuat suatu jaringan komputer yang tersebar dan menghindari pemusatan informasi di satu titik yang dipandang rawan untuk dihancurkan, dengan menghubungkan 4 situs, diantaranya Stanford Research Institute, kemudian University of California Santa Barbara, Universitas California Los Angeles, University of Utah. Nah, pada tahun 1984 ARPANET dibagi menjadi 2, yaitu ARPANET non militer riset, kemudian MILNET militer network, DARPA internet, dan internet. Pada tahun 1986 internet untuk kalangan umum. Nah, jadi pada tahun 1984 internet itu sudah mulai dipilah-pilah. Pada perkembangannya ada yang untuk militer, untuk penelitian-penelitian, ada untuk universitas, perkuliahan, kemudian ada untuk khalayak umum. Nah, sejarah internet di Indonesia pada tahun 1983 itu mulai dengan menggunakan UINet oleh Dr. Joseph dan kawan-kawan. Pada saat itu juga untuk universitas. Nah, yang pertama kali menggunakan internet di Indonesia yaitu Universitas Indonesia UI, kemudian ITB, IPB, Universitas Gadjah Mada, UGM, Institut Teknologi Surabaya, Dirjen Dikti. Pada tahun 1990 baru dibentuk namanya Paguyuban Network atau perkumpulan yang menggunakan internet. Pada tahun 1992 sampai dengan 1994 di situ membentuklah sebuah tokoh-tokoh yang menggabungkan atau membentuk paguyuban internet. Nah, manfaat dan dampak internet. Manfaat internet. Satu, di bidang pendidikan. Bisa menggunakan perpustakaan maya atau perpustakaan online. Jadi kita bisa masuk ke Google, kita bisa masuk ke browser-browser yang lain, Mozilla, Opera Mini dan lain sebagainya. Kita bisa mengambil materi-materi yang dibutuhkan. Misalkan kalau dalam hal pendidikan, e-learning, belajar jarak jauh dengan menggunakan telekonferensi internet. Kalau pada perkembangan sekarang sudah ada yang dinamakan dengan Zoom. Ada Zoom, terus ada WA. Kalau bidang ekonomi dan bisnis ada e-komersi.
kegiatan perdagangan jual beli, promosi dan sebagainya melalui internet, atau yang dikenal dengan sekarang ada Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain sebagainya. Itu menggunakan bisnis internet dengan menggunakan online, sistem kirim barang, dan ada pihak ketiga yang melakukan menampung dari kegiatan transaksi tersebut. Kemudian di bidang pemerintahan, ada e-government memudahkan pemerintah untuk memberikan informasi dan layanan kepada masyarakat secara maksimal. Contohnya yaitu dengan pembuatan e-KTP, kartu keluarga, dan lain sebagainya. Sekarang dalam proses-prosesnya sudah memulai pemerintah pusat sudah menggalakkan dengan layanan internet gratis, proses pembelajaran gratis, proses pembelajaran jarak jauh. Nah, itu merupakan sebuah kebijakan dari pemerintahan. Bidang sosial, memberikan informasi macam-macam kegiatan sosial yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan. Itu biasanya dilaksanakan melalui bansos, kegiatan sosial, kemudian dipublikasikan lewat media televisi. Misalkan penyaluran dana bantuan corona COVID-19 akan dibagikan, pembagian dana BPNT. Nah, itu selalu diumumkan lewat televisi. Kalau bidang keagamaan, sarana diskusi, tanya jawab masalah agama, berbagai ilmu agama dan sebagainya. Internet juga bisa digunakan untuk sarana keagamaan, misalkan menggunakan YouTube, kemudian bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan Jitsi, atau media-media yang lain yang bisa dijangkau secara jarak jauh, baik itu di lokal maupun internasional atau di dunia. Sarana dan prasarana bersosialisasi mencari sahabat, email dan chatting, atau yang sekarang dengan Facebook, Instagram, kemudian Telegram dan lain sebagainya. Email untuk mengirim surat, kalau sekarang lebih simpel dengan menggunakan Facebook atau IG dengan inbox. Kalau email masih digunakan untuk sarana perkantoran atau di universitas-universitas untuk mengirimkan file-file yang cukup besar. Kalau sarana dan hiburan, menyediakan fasilitas permainan, musik, video, dan internet lainnya. Dampak negatif, ada cybercrime, kejahatan yang dilakukan seseorang dengan sarana menggunakan internet. Contoh cybercrime yaitu pembobolan, misalkan mengambil uang melalui internet banking, atau misalkan banyak yang sering kita dengarkan, yang sering kita rasakan, ada SMS atau WA dari orang yang tidak kenal untuk menawarkan pinjaman, menawarkan hadiah dan lain sebagainya. Itu pada dasarnya untuk membobol data, mengambil data. Itu merupakan sebuah kejahatan yang dilakukan seseorang dengan sarana internet. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan undang-undang yang namanya Undang-Undang IT, internet. Untuk apa? Untuk menjaga keamanan, ketertiban dalam proses penggunaan dunia maya. Ada hacking, kemudian usaha memasuki sebuah jaringan, eksplorasi kelemahan dari sebuah jaringan, situs-situs pemerintah. Sekian dan terima kasih. Semoga bahagia, bisa dipahami dan mengerti. Jangan lupa bahagia, selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.